guys, hari ini aku lagi di bandara. Aku jemput suamiku pulang terbang setelah 6 hari dari Medan. Sebentar lagi dia keluar nih guys. Dan aku lagi set live Instagram. Apa kabar lu? Mantap ya? Thank you bro. Yeay. Kiss. Halo, Ya masuk. Masuk. Cepet. Mbak, kita pulang dulu ya. Dah mbak. Hai. Siapa namanya? Apa nih maksudnya kamera on begini nih? Ini Kering. Bang, apa kabar? Baiklah, gimana nih keadaan nih? Baik-baik aman semuanya? Aman bang. Hari ini pulang, kita langsung pulang karena katanya banjir ya. Lumayan Jakarta. bang. Segera kita tim. Gue pengen bikin sop buntut. Masak. Masak sop buntut. Kebetulan ada yang mau beli. Wih, cakep. Kebetulan. Cakep. Tapi gue cuma bikin 5 porsi. Sedap. Oke guys, kita pulang dulu ya. Ganteng gak gue pakai Sedap. ini Gila. baru nih? Bukan main. Ya nggak, bini gue ternyata ngelipetin taruh di koper. Kan main ya. Mantap, I love you. Wah. I love you. Mwah. Happy banget hari ini dijemput sama istri. Luar biasa mereka udah meluangkan waktunya buat aku hari ini. Hari ini adalah hari ke-6 terbang, sudah pulang, sudah kembali tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Nah jadi besokan hari Minggu aku rencana mau ke rumah opung. Nggak tahu deh, papa belum aku kasih tahu. Cuma aku aja dulu yang kesana sama Audrey. Karena kita udah So sweet banget ya. so sweet. Karena terakhir kesana itu tahun baru. Which is berarti ini udah mau 2 bulan kita nggak kesana. Aku pengen kesana dulu, pengen sekalian beliin apa yang nggak tahu deh, susu kali atau apa gitu ya. Kalau kata mamaku sih gitu, kamu harus hormat ya karena kamu nikahin borunya, itu hormat sama semuanya aja kayak gitu. Sambil aku mau isakin. Karena Opung nggak pernah marah sama aku sih, dia sayang banget sama aku ya. Mungkin di antara cucu-cucunya aku yang paling disayang sama Opung. Oh gitu. Iya, karena kayaknya seperti itu ya, kalau aku ngerasa seperti itu dan aku bisa pastikan itu. Kayak gitu. Buat yang nonton dan merasa apaan sih, nggak apa-apa. Kalian aja nggak bilang apa sih, buat gua nggak ada masalah. Buat gua it's not a big deal. Oke? Nggak ada masalah. Besok aku sebagai cucu kesayangannya Opung, kan cucunya kan dia nih. Gue nikah sama cucunya, kayaknya paling disayang, tapi gue dibanding cucunya sendiri aja kayak gue yang paling disayang gitu kayaknya ya. Gue ngerasa seperti itu. Nggak tahu kenapa deh, karena mungkin gue Batak banget ataukah gue apa, gue nggak tahu Tim. Menurut lu gimana Tim? Menurut gue, Batak lu juga lu family man banget. Family man banget gue. Sambil kita tanya-tanya Opung, karena sekali lagi ya gue cucu kesayangan Opung. Iya. Oke guys, I love you. Bye. See you Opung, see you Amang Tua. See you tomorrow. Hari ini gue lagi mau masak sop buntut sama istri. Ini adalah masterpiece dari masakan gue, resep turun-temurun dari nyokap. Istri gue suka banget sama sop buntut ini. Kata dia enak, dan semua orang yang rata-rata makan bilang enak. Makanya gue pengen bikin. Gue pakai celemek baru nih dari mertua. Cakep. Semoga aja pada suka lah ya. Apa yang membedakan bang? Sop buntut lu sama yang Satu, lain? gue bikin ini dari hati. Ya, gue bikin pakai hati. Gue bikinnya pelan-pelan satu-satu. Gue nggak mau sembarangan bikinnya. Terus gue juga nyucinya bersih 3 kali, gue rebus, cuci. Itulah cara masak yang bener. Karena ya makan bukan cuma gue. Kalau makan gue dong mungkin gue cuek aja, rebus aja. Cuma karena makan orang lain, gue harus menjaga higienis ya, harus higienis gitu ya. Nah ini sebentar tadi udah mateng. Ini apa namanya? Ini buntutnya udah gue selesai masak, udah empuk. Ini kuahnya, cuma kenapa gue rebus lagi? Karena gue masih ada iga di dalamnya. Ini membedakan kenapa iga ini gue butuh untuk sarinya lagi lebih ekstra. Jadi flavor dari beef stocknya lebih punchy, lebih nonjok gitu. Jadi Mantap sop nggak tuh? buntut, Ya, tapi lu rendam lagi tuh iga. gue rendam lagi iganya bos. Gitu. Nah bumbu-bumbunya kalau orang mau nanya, sebenarnya satu ada bumbu cinta, bumbu rahasia yang nggak bisa gue sebutin. Sisanya seperti biasa lah, kayak clove, kayak cengkeh lah ya. Habis itu star anise, habis itu biji pala, gitu-gitu aja. Biasanya gue pakai Himalayan salt, tapi ini lagi habis. Jadi gue pakai yang biasa aja dulu. Oke, garam sedikit aja dulu. Yang penting ada flavor.
Selamat pagi. Halo semuanya. Hari Minggu abis gereja online. Udah siap, udah sangat ganteng ya. Ganteng banget kayaknya. Istriku lagi siap-siap. Kita sekarang mau ke rumah opung. Sekarang melanjutkan edisi keluarga pilot. Nah, sebenarnya di edisi keluarga pilot ini banyak yang mau aku kulik karena aku kan adalah bagian baru dari keluarga ini. Nah, terus ketika aku lagi nonton vlog-vlognya papa yang lama-lama, ada banyak hal yang aku pengen nanya, lo kenapa ya gitu. Nah, opung tuh bahasa Jermannya itu nenek, bahasa Jermannya. Nah, kalau bahasa Belandanya tuh eyang, ya nggak sayang? Vitamin. Nah, inilah. Kalau punya istri tuh begini guys, ya. Tuh, lihat tuh. Aduh, terima kasih ya sayang. Sini dulu dong, baby. Sini dulu dong. Lagi ngapain tuh? Lagi nge-vlog dong. Oh, ntar udah terkenal, ntar makin terkenal. Kita kan ini keluarga pilot ya kan. Tahu? Ya inilah kalau istriku gini nih ngasih vitamin tanpa air. Jadi dibilang usaha ya kalau minum, lu minum aja, nggak usah manja minta air gitu. Begitu guys. Ini ada vitamin nih, nggak tahu nih vitaminnya apa aja nih. Gue mau percaya aja lah sama bini gue, nggak mungkin diracun kan gue sama bini gue. Kamu nggak mungkin ngeracunin kan? Nggak mungkin lah. Dia mau ngeracunin gue, mau nyari laki kayak gue, mau di mana nyari laki kayak gue coba? Nggak ada. Ini ada vitamin apa aja sayang? Coba jelasin. Vitamin D, vitamin D, E, vitamin C, C, vitamin B kompleks, multivitamin. Udah. Sama racun tikus. Aku nih kalau minum vitamin ini kan banyak nih, nggak bisa semuanya. Gitu. Satu-satu. Dah bang. Iklan vitamin. Masuk! Iklan vitamin! Nggak lah, bercanda. Oke guys, sampai ketemu lagi ya nanti. Kalau kalian pernah lihat Captain Nimbong ada wanita lain, sama kalau nggak salah, kalau kalian pernah lihat kesaksiannya Captain Nimbong dulu yang pernah ditayangkan di Solusi, itu ada banyak hal, aku sebagai pendatang baru di keluarga ini, banyak hal yang sebenarnya mau aku tanya. Ini siapa? Ini apa? Kok ini bagaimana? Kenapa bisa seperti itu? Nah, sepertinya akan kukulik nanti. Oke guys, see you ya. Bye-bye. Bye. Tim, mana lo Tim? Hah? Di parkirannya langsung yuk, cabut yuk. Anterin opung. Ke rumah opung. Iya. Sepatu mana sih? Depan. Iya, elah. Yaudah ya, nanti ya, bawa ya. Yaudah. Kita udah sama opung sekarang. Habis jemput opung di rumah opung tadi di daerah Menteng. Menteng ya, Bung? Menteng. Bintaro deh. Bintaro dong. Kirain Menteng. Biasanya sebelah nama Cendana, rumahnya sebelahan. Tempel-tempelan ya, Bung, temboknya. Gitu. Sekarang kita tadi akhirnya kita putuskan buat jemput opung. Papa mertuaku udah di rumahnya. Aku manggilnya Amang Tua Agus. Ya, Oke? Cari damai sejahtera tadi. Cari damai sejahtera. Opung pun yang ngomong. Hati-hati kalian. Oke, guys? Kita udah sampai di rumahnya abangnya papa mertuaku nomor Paling tua lah. paling tua. Ada amang tuaku sama inang tuaku semuanya di sini. Nanti biar papa mertuaku aja yang jelasin. Gitu, gengs. Oke, istriku di sini juga ada nih. Lagi lapar nih kayak istri nih. Biasa. Gue kalau di sini bingung Tim, masalahnya omongannya orang tua. Gue pengen nanya-nanya Tim, gue ke opung nanti. Gue bertanya karena ada beberapa hal yang gue nggak ngerti. Nanti biarkan saja mertua gue menjelaskan. Begitu. Oke. Oke, yuk, sini. Kita tanya sekarang. Sini, sayang, ikut. Ikut. Pung. Jadi guys, kalau kalian nonton vlognya mertuaku, papa mertuaku yang Captain Nimbong ada wanita lain. Nah, Ya. aku nonton tuh, Bung. Apa inget gak waktu dulu ke apartemen? Iya. Ingat kan, Bung, yang Tahu. interview Iya, sama Papa di ada, situ? ada. Dari interview itu sebenarnya banyak yang mau aku tanya nih sama Opung. Asal nggak lupa aja. Iya, Kemarin benar. lancar ini udah mulai. Enggak, Bung, enggak apa-apa, Bung, enggak apa-apa. Udah Enggak apa. mulai apa? Ini kira-kira buka nggak ya? Kan kita udah antigen nih. Paling oke ya, Bung. Opung umur berapa, Bung, sekarang? 84 nih udah. 84, Bung. Iya, 84 kalau dibagi 17 tuh udah 5 kali Sweet 17 ya, Bung. Jadi kalau aku baru sekali, ini Opung udah Iya lah. udah 5 kali ya, Bung tua. 5 kali. Waktu Opung di interview Iya. sama Papa, Iya. di situ, Bung, ada Opung cerita di mana Papa berantem sama Amang tua John. Oh, iya. Pertanyaannya, Bung, yang menang siapa, Bung?
Nggak tahu lagi lupa aku. Tapi pokoknya Iya. yang pasti jagonya lagi jagoan itu Apa dulu. kita adu sekarang aja? Masak sedikit. Ya. Dulu mertuamu ini, Iya. dulu masih dari SD itu sudah jagoan di Tebet. Kan Sampai tadi. dibilang jagoan Tebet. Kemarin aku ke pasar Tebet, Bung, belanja sop buntut. Kenal semua, Bung, pasar Tebet. Ah, itu. Jadi aku nawarnya anaknya Tuat Limbong, nggak kenal. Nggak tahu. Anaknya Sudung, tahu semua, Bung. Masalah Satu Sudung Tebet. aja makanya. Itu sop buntut, Bung, sekilo 300.000, jadi 175. Jadi murah, Bung. Jadi yang menang waktu itu papa mertua aku, Bung. Jelas. Ya, udah jadi. Gitu, Bung, tuh ya. Orang Pasti. sampai Gitu dibilang ya. bahasa Bataknya itu namanya kan Sudung. Iya. Badung katanya. Badung itu Oh, jago itu. Tapi Hasudungan itu emang nama asli. Itu nama aslinya Sudungan. akte kelahiran. Iya kan? Iya, dari Hasudungan lahir. itu artinya kesayangan. Kesayangan. Oke, coba kita tanya ke papa. Bener nggak, Pak? Hasudungan itu artinya kesayangan. Iya, bahasa Bataknya begitu. Akte kelahirannya juga ada Hasudungan. Ada, cuman karena sudungnya udah mati sekarang. Gua nggak mau ngomong. Kenapa sudungnya mati? Biarkan saja mertua yang menjawab. Gimana, Pak? Kenapa sudungnya mati, Pak? Eh, kehidupan lama, yang namanya sudung, kehidupan lamanya udah mati. Jadi makanya namanya udah nggak dipakai lagi. Oke. Opung Doli itu polisi, Bung. Almarhum ya, Bung ya? Iya. Meninggal umur 67. 67. 67. 68 ya. Tahun 2000. Oh iya, Tahun 2000 ya? Ya, 2000, tahun 2000. 2000. Ya, Berarti ini Juli. Amang tua Agus sama papa nih anak kolong ya, Bung? Oh iya. Bisa dibilang anak kolong. Ya, dulu anak polisi, Iya dulu dong. anak kolong. Bisa dibilang. Kok Bung bisa nikahnya sama polisi, Bung? Dari Medan, Dari Medan. Opung ke Jakarta sama kakak Opung. Dulu ikut Opung sama kakak Opung paling tua. Anaknya si Singa Mangaraja, aku paling tua kawin sama itu. Jadi dia tuh orang Batak bilang parumayan. Jadi mantunya si Singa Mangaraja kakakku paling tua itu. Setiap bulan juga. Waktu tinggal di rumah kakaknya mami, Ya. terus ketemulah bapak saya kan polisi preman dulu. Ya. Terus naksir ini dibawa kabur. Apa? Kawin lari apa bahasa Inggrisnya? Kawin lari namanya, kawin lari. Gue shock udah denger. Kenapa jadi ada bahasa begini, Bung? Nih di luar skrip nih, Bung. Aku nggak tahu nih, Bung. Nah ini yang menarik, gengs. Makanya kita mau nanya Opung nih. Karena aku nggak tahu nih, Bung. Baru cerita sama papa nih. Oh gitu, Kalau Pak. zaman dulu Karena nggak boleh. dibilang kawin Kenapa lari, nggak boleh? soalnya tidak disetujui orang tua. Beda keyakinan. Beda. Oh, I see. Satu, tadi yang Ya. kedua tidak mengenal siapa Opung ini kan dulu sama Oke. kakak Opung, seorang tua sudah nggak ada dua-dua Oke. gitu. Jadi makanya ikut kakak Opung ini, dia udah meninggal kakak saya ini, ya ke Jakarta lagi kakak saya yang ada kembar. Papa tuh sering ngomong sama aku gini, Ger, papa nih dulu dididiknya keras sama Opung Doli. Betul. Sekeras apa, Bung? Aduh, keras. Disiplin. Lantaran makanya tadi kembali lagi dibilang Badung tadi, lantaran itu disiplin. Gimana, Pak? Coba. Lantaran perginya lah. Karena dididik keras karena memang kerjaan Opung dulu kan Opung Dolinya papa saya tuh reserse dan juga kan dia mandiri dari kampung sejak SMP udah ditinggal mati bapaknya, dia selalu cerita gitu. Jadi dia petualang sejati sendiri dari Medan, selalu bilang ini, saya ini dari kampung pakai celana pendek ini, Kompor besi. bawa koper besi sama celana pendek, kalian mau jadi apa? Ya. Nah itu selalu ingat. Ya. Oh, gitu. Betul. Petualang, guys, kayak Dora the Explorer biasanya. Pacara pendek, bawa ransel. Tapi berjuang ke kota, koper besi. Nggak ada Tapi ransel. berjuang berhasil, guys. Jadi reserse. Jadi meninggalnya dimakamkan di mana, Bung? Taman Makam Bahagia. Namanya siapa, Bung? Bung? Tumilang Manorang Paulus Limbong. Kalau aku jadi presiden, aku bikin nama jalan tuh, Bung. Kalau tanya nama di mana? Jalan mana? Jalan Temlimbong gitu. Opung pernah cerita juga. Dulu ini, Sudung ini pernah ngambil pistol, Ya. mau nembak orang. Ya. Aku di tengah-tengah, aku bilang tembak mati aku aja. Ya, betul. Menurut aku ya, Pung ya, Ya. waktu Audrey sebelum married itu kan 7 atau sampai 8 bulan yang lalu, Pung. Ya. Aku nonton, itu Ya. di-upload. Dia nggak pernah cerita, Pung. Ya, Aku tonton aja. Hah, ini mertua gua nih mau nembak orang gitu, Pung. Iya. Karena aku nggak tahu, nggak mungkin aku tanya langsung kan, Pung. Iyalah. Aku tanya langsung ke Opung nih. Iya. Kenapa, Bung? Kok bisa, Bung, ada cerita nembak orang? Ceritanya singkat aja ya. Tadi kan kita rame-rame datang Iya. terus Opungnya itu lagi ada tamunya kawannya polisi ini. Lagi kumat ini tadi Badungnya tadi. Si Papa lagi Nah, bandelnya biasa lagi kan. ini nih menggelora. Nah, jadi akhirnya wah,
kamu banyak omong nanti ku tembak. Pegang pesol ini datang diambil pesol kawannya lagi. Udah diambil? Polisi, diambil kawannya opungnya yang datang polisi tadi. Oke. Udah kali aku aja lah tembak gitu tengah-tengah opung. Ini bapakku nih. Bapakmu Audrey? Nih. Yang Opung kenal dari lahir sampai sekarang. Ya. Menurut Opung gimana nih Pung, papa mertua? Oh jauh beda. Jauhnya gimana Pung? Coba dijelasin. Kalau ya nggak bisa dibandingkan lah antara seperti yang mana langit dan bumi lah, betul beda jauh. Sekarang ya dulu kan kalau kita di agama ya istilahnya dulu dunia perbuatannya. Kalau sekarang aduh nggak tahu. Opung aja kadang-kadang mungkin iri orang ini, jadi makanya dibilang ingat lagi Opung. Hasudungan itu kesayangan, nggak salah. Itulah sekarang dia. Opung pernah nggak setuju waktu papa mau menikah sama Mami Joyce? Iya. Kenapa Pung? Bukan nggak setuju Sedih loh sebetulnya, aku belum nih, Pung. kenal. Hancur aku Pung ini. Kita sayang loh. Bang. Kita sayang loh, benar sayang. Sama Mami Joyce? Oh iya sayang. Bener ya, Bu? Sebelum waktu itu belum kenal ya kan, Belum namanya paham. orang Batak. Oh, karena Mami Joyce? Bukan orang Batak, makanya Dulu, sekarang Tuhan sekarang? kasih udah baru dolai loh Hey. sama aku. Jadi udah Sekarang mamaku sip semua. udah baru daulay, gengs. Tendi madingin, tuamu bere, guru nami. Sayur rumah tua. Iya. Udah sama kayak Opung, betul nggak? Iya, satu Betul. sama saya. Silakan Pak Mertua dijawab. Ya, kalau jodoh itu kan memang ternyata ya dari Tuhan ya, karena kan nggak pernah terpikirkan. Dulu kan juga sebelumnya bukan jodoh dari Tuhan adalah sampai lama juga ya, bertahun-tahun sampai hampir 5 tahun, tapi ternyata ya bukan jalannya Tuhan, akhirnya memang ya yang sekarang ini lah, Joyce mamanya Audrey gitu, jodoh dari Tuhan. Ya kalau nikahnya nggak sama Ibu Joyce nggak ada saya. Nah, Pung, apa keluh kesah Opung menjadi seorang istri polisi? Sebetulnya keluh kesahnya nggak ada, bersuka cita malah. Soalnya saya bergabung semua ibu-ibu istri polisi, Oke. bukan polisi aja. ABRI dulu Dulu masih ABRI di sana. namanya. Dulu Iya. ada di Dharma Pertiwi namanya. Oke. Terus dulu Papa pernah ngomong katanya Opung bawa bedil tuh maksudnya Ya, apa, Pung? Maksudnya setelah gimana? mau G30S, aku tinggal harus pergi Sukarelawati ke Pekanbaru. Kami di Selat Panjang. Di situ latihan, berjuang, nembak, belajar senapan stand itu. Oke. Opung sudah coba itu. Terus pakai dinas itu, pakai kelewang. Kita lari truk itu 10 menit apa namanya? Truk jumping namanya, coba. Masih ingat Opung? Jalan truknya kami loncat bawa senjata, pakai dinas, pakai bot sepatu. Bisa nggak lu? Kayak pakaian Jepang topi itu. Topi besi itu, topi Iya, besi. tahu. Track jumping. Ini Opung gua, guys. Jumping namanya. Opung lo mana? Bisa nggak tuh nembak pakai bedil? Terus Pung, Pakai terus? brand lagi, Ah. brand yang stand itu. Iya, tahu, Pung. Opung Doli kemana, Pung, pada saat itu? Oh iya, tugas. Sempat kami dulu, kami latihan, sempat nggak ketemu hampir 1 tahun. Amang Tot itu sadar nggak kalau Opung nggak ada? Masih ingat, Iya, enggak, kan? keluarga dari bapak banyak yang ikut kita dari kampung datang. Biasanya sebulan Tapi datang. latihan aja kami 1,5 bulan. Wah, Dia kemana, saya- loh, Pung. Pantes panjang umur, gengs. Tuh, lihat tuh. Mantep, Pung. Oh, ini Pung ya, kesatria. Iya benar kok. Kami sampai itu ya di Pekanbaru belajar stand yang lain nggak berani kok, aku tiarap kami begitu ngomong apa Nggak itu. di bawah kawat Kayak mau ini loh. disuruh bantuin untuk Iya, ngelakuin istri polisi suruh itu. Enggak, tapi kejadian Abri. pada kejadian hari hanya ada Nggak ada. ada chaos nggak? Enggak, cuma buat Berjaga-jaga. cadangan, Kan cadangan. udah selesai di Jakarta. Pasukan cadangan. Oh, hebat. Hebat kok, Pung. Salut aku, Pung. Hebat Tuhan soalnya dipelihara. Iya, betul. Makasih ya, Pung. Nanti kita ngobrol-ngobrol Ya. lagi. Oke, ini ada satunya lagi. Amang tua. Siap. Ini amang tua aku nih. Amang tua ini kakaknya papa ya? Iya. Kakaknya papa laki-laki, berarti nomor 1. Paling Namanya Agus. Agus Harimurti. Agus Oh, sorry. Pardamaya. Salah. Pardamaya. Agus Mohon maaf. Pardamayan Limbong. Salah berarti aku ya. Oke, amang tua ini tuh kalau aku dengar cerita, aku mencari tahu tentang amang tua ini tuh bisa kita sebut sebagai anak muda hipster pada zamannya. Kalau yang nggak tahu anak muda hipster itu adalah anak-anak muda gaul zaman sekarang, anak Jaksel Senopati sekarang yang tinggal di kota besar dengan amang tua, yang kebetulan dulu tinggal di Las Vegas ya, amang tua.
Los Angeles. Oh, Los Angeles. Kayak GTA. Maaf, gue tim gue kayak GTA, kayak GTA. Iya, GTA. Amang tua kenapa Amang tua kok bisa ke Amerika jadi anak hipster? Jadi anak gahul. Jadi memang waktu habis tamat SMA emang udah cita-cita tuh mau kuliahnya di luar negeri. Terus, ini ngomong-ngomong Amang tua ini MBA ya? Iya. Yang nggak tahu singkatannya cari sendiri. Cari di Google aja Amang tua. Terus Oke. habis gitu tadinya mau berangkat ke Inggris tapi nggak jadi, berangkat ke Singapura dulu selama setahun. Di Singapura sama kayak apa tuh? Bareng. karena Saya 2 tahun guys. dia masih kecil sekali, tinggal di rumah tante saya, kakaknya mami. Di Singapura. Singapura. Jadi Oke. karena dia sendiri, akhirnya saya dibatal dulu ke Inggris. Jadi ikut nemenin dia dulu di Singapura. Sekolah bahasa. Sekolah bahasa, sekalian Sekolah bahasa bahasa. dulu. Iya. Hampir setahun. Nah, di sana lah kami sama-sama di Singapura. Nah, sesudah itu tahun 79 balik ke Jakarta, baru ada program Amerika. Baru ambil yang itu, akhirnya nggak jadi ke Inggris, jadinya ke Amerika. Di Inggris mau ngapain Amang tua? Mau jadi Kuliah juga main ambil bola? Inggris. Enggak. Oh, bukan. Kirain masuk Manchester United di Inggris nih. Karena zaman bola. waktu itu 79 itu pertama itu belum ada program ke Amerika. Oke, berapa tahun tinggal di Amerika? 6,5 tahun. 6,5 tahun. Pulang cuma sekali liburan. 6,5 tahun nggak mau pulang-pulang, cuma sekali liburan pulang. 3 tahun lah. Sempat ketemu papa nggak berarti di US waktu belum, sekolah? dia belum. Belum datang, dia pulang baru saya ke sana. Om John juga belum ini ya, belum di kapal ya? Belum. SMA 3. Masih Tiga Iya, Setia Budi. teman. Setia Budi. Ya, masih. Anak basket guys, anak Setia Budi Iya, tinggi cuy. soalnya. Abang. masih belum perpanjang sampai Desember tuh. Oke. Baru tahun depannya 78 sampai pertengahan. Sebelum ke Amerika, pembalap Ancol Racing Tim Mazda. Ini anak pebalap di racing, NASCAR tim. Juara 2 Pernah lah, pernah ikut di Ancol. Sirkuitnya masih Ancol, belum ada sirkuit. Yang ada kuburan itu. Kuburan. Oke. Bukan Kemayoran nih, Kemayoran juga ada Bukan. sirkuit. Nah, itu Bukan. belum masih ada airport waktu itu. Iya, airport. Masih Oh, airport Kemayoran. Jadi anak lama, guys. Nah, jadi ikut di situlah kita tim. Pas kan ada mobil Mazda. Oke. Ya, terus ada teman orang Chinese, dia ahli mesin. Oke. Nah, dia juga Temannya bokap ya? temannya bokap dari tim Mazda. Dialah yang bongkar semua. Nah, ini beberapa kali ikut adalah dapat juara gitu. Opung nggak takut, Bung? Amang tua. Oh, kita nonton. Seluruh keluarga Limbong Semua nonton. datang ke kanan. Jangan-jangan keluarga Limbong di Jakarta diangkut cuma buat nonton balapannya Amang tua Gua aja di kaget. Ancol nih. Ya dari kampung datang. Ada semua datang, ada dari kampung Pak tuanya ada. Tuh, mantap kan. 6,5 tahun di Amerika, Amang tua ngapain aja Amang tua? Wah, banyak lah. Yaudah Amang tua. Banyak. Itu Yang saya lihat dulu saya naik Metro Mini, dia naik Silika, naik Jaguar. Gua masih belum punya mobil. Di Celica, Jaguar. Amang tua, di sana di Amerika Amang tua ngapain aja tuh? Selain sekolah, ya sempat kesibukannya apa? kerja, selain ikut organisasi Permias itulah. Apa tuh? Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat gitu. Jadi ikut. Lu tahu nggak tuh? Nggak ngerti lo. Lu ngerti nggak? Nggak ngerti Amang tua. Jadi ikutlah ngurusin dari sekolah kita itu sama teman-teman kalau 17-an bikin pertandingan apa-apa itu. Nah, itulah habis itu sempat kerja juga. Oke. Kerja part time yang seminggu di bawah 40 jam itu. Amang tua hubungannya sama paparnya waktu zaman dulu gimana nih? Waktu enggak, yang aku tanya adalah peaknya adalah waktu zaman papa mertuaku nih masih ini Badung. Kalau menurut saya Ya, gimana, dia Bang? ini anaknya sih emang kreatif. Oh, maksudnya terus berpikir ya? Kreatif. Terus berpikir, ya betul. Banyak setuju. yang mau dilakukan. Setuju. Justru gara-gara itu jadi kecepetan. Mau besarnya itu kecepetan grow up-nya. Oh, Nah, terlalu cepat. Nah, sampai pernah waktu itu di Tebet itu lagi zamannya trail di Pondok Indah itu. Dia ini bawa motor pun masih kecil badannya. Jadi dia yang modalin orang untuk main motocross. Mentalnya udah mental. Dia yang kecil gitu, Betul. ada motor timnya, dia komandannya Sempat. Motocross kayaknya umur berapa tuh di Kuningan lu lagi bolos sekolah naik motocross terus jatuh kena 10 jahitan robek kepalanya. Jahit sendiri lagi tuh. Oh, fungsi kepalanya bocor, Iya. udah kena pegangan itunya robek sini kepala Iya. jahitan. Iya. Tapi sebelumnya itu waktu masih di Lu pernah bolos nggak bang?
Karena gue kan? bukan gue banget bro. Gue deg-degan dengan ceritanya, gue deg-degan tau gak lo? Gitu lah. Gitu Terus ya, Bang? dia saking grow up-nya gitu, teman-temannya banyak preman-preman Tebet gitu. Oh, preman Tebet. Ah, biasa ada Sintoy namanya itu. Pas gitu kan jauh banget. Jadi waktu lagi makan sama adikku yang perempuan sama ini semua, dia ngomel-ngomel gitu. Terus saya siram pakai cucian tangan air. Terus dia bilang, marah dia. Oh enggak, Tunggu lu ya. Amang tua nih nyiram nih? Iya, karena ribut kan. Kenapa disiram amang tua? Jangan disiram dong. Pakai air kobokan lagi. Iya. Ya salah lah pakai air kobokan, gimana nggak ngomel? Nah, habis gitu tiba-tiba tunggu ya, dia pergi. Dia bawa preman-preman tuh ke depan. Oke. Depan rumah. Padahal amang tua ini abang ya? Iya, mau manggil. Dibawa preman Iya. juga. Kan main, Akhirnya Max. gue bilang udah pulang. Akhirnya pulang juga. Itu seru ya dulu. Gimana Pak, zaman dulu tuh Pak? Coba kasih penjelasan dulu nih. Iya, zaman dulu pernah juga pas dulu ada namanya diskotik rumahan tuh di bawah ada kalau yang tahu angkatannya ada merinding, ada apa? Cooper segala macam. Kalau alat diskonya itu banyak ditaruh di rumah di kamar, ada pelat-pelatnya, ada speakernya segede-gede peti mati itu tuh. Udah terus mereka nongkrong-nongkrong gitu, satu saat pernah sawan. Saya bongkar-bongkar selalu kamarnya dia kan. Kedapatan lah linting-linting pocong putih 2 biji. Karena saya kesel sama dia, saya simpan kan. Terus dicari, gue tau banget ditempel di alat. Tahu dia masih ingat tau nggak nih? Dia apa tempel itu, terus gue ambil kan. Gitu gue ambil, gue pegang nih kan. Dia mungkin tahu saya ngambil gue. Lihat aja lo, gue bilang sama bokap lo biar ditangkep lo, gue bilang. Akhirnya udah. Tapi bukannya ini, dia bawa saya ke kamar mandi, gue direndam di kamar mandi sama dia. Akhirnya gue pulangin. Direndam gue di kamar mandi sampai setengah mati. Tapi gini, maksudnya gini. Enggak, bukan. Enggak, maksudnya gini loh. Ini pelajaran sih. Maksudnya pelajarannya gini emang tau kalau menurutku. Artinya gini, segitu-gitunya papa mertuaku sebagai seorang Batak yang baik, dia tetap tidak melawan ketika direndam di air. Artinya dia menghormati abangnya. Itu yang harus jadi pelajaran. Walaupun dia udah pegang yang tadi gua nggak mau sebutin. Kayak film India ya. Kayak film India, udah direndam, beliau nggak ngelawan karena dia tahu bahwa enggak ini abang gua. Bagaimanapun, papa mertuaku ini tetap memberikan contoh bahwa apapun yang gue lakukan, saya tetap hormat dengan abang saya. Itu yang jadi pelajaran. Oke guys, gitu aja. Abang tuh makan lu nih. Sama-sama nyari pernah juga. Singkong ini, singkong Bangkok, ya nggak? Kalau kalian pernah nonton Solusi, di mana di situ diceritakan tentang bagaimana papa mertuaku bertobat, itu dia. Di situ kalian lihat ada sesosok wanita yang tidak pernah diceritakan beliau itu siapa, dari mana, dan apa yang dilakukan papa mertuaku pada saat itu. Di situ ada kejadian di mana papa mertuaku tuh pukul-pukul Alkitab, apa yang diucapkan itu nggak ada yang tahu. Nah, ada saksi hidupnya. Nih saksi hidupnya nih. Inang tua Lina Panjaitan. Silakan diceritakan Inang tua. Gimana tuh kejadiannya? Oh iya, saya sebenarnya sama bapaknya Audrey ini kurang dekat. Pada saat itu. Sekarang itu. deket banget dong. Iya, Mantap, cing. Terus aku tahu tipe dia. Oke, tipenya gimana tuh Inang tua? Tipenya dia sebenarnya itu ada pengen sesuatu yang baik di keluarga itu dia buat. Tapi caranya, kami kurang berkomunikasi, dan komunikasi kami selalu tuh agak ada gap gitu loh. Ada jarak ya? Tiba-tiba waktu itu kan kebetulan ada ipar saya juga lagi di Batam, namanya Bome. Kebetulan suami saya lagi di Singapura sama bosnya. Jadi pas dia datang gitu, tolong Lina, ada orang di sana, ada apa gitu kan? Tolong doain saya. Dikerjain orang. Terus dia bilang, doain saya, terus bantu. Terus iya ya, jadi saya ngedoain, tapi dia tuh ambil, mana Alkitab gitu kan. Itu tuh Alkitab itu dia buka entah apa gitu, ya Tuhan, terus keplak, ya Tuhan, plak gitu kan. Yang Inang tua ekspresi gimana tuh? Saya kan Responnya? berdoa, gitu. Saya cuma tupang tangan, saya berdoa gitu, terus saya berdoa, saya kecilin tip gitu. Dia bilang, tetap nyalain. Karena saya tahu Sudung ini, walaupun dia begaju banget, tapi yang namanya gereja itu nomor 1. Katolik itu pasti dia gereja. Sementara kadang suami saya nggak gereja gitu kan, tapi dia nomor 1 gereja gitu. Nah itu saya lihat tuh di sisi baiknya tuh dia ada kerinduan gitu. Jadi saya tahu gitu, oh ini orang kenapa ya? Terus ada foto anak saya kebetulan tuh pakai baju. Itu mungkin secara itu dia ngelihat itu kayak ada roh jahat gitu iblis gitu. Itu dipukul. Puak, apa kamu? Puak. Itu lompat tuh saya langsung gitu.
dalam nama Yesus, kuasa gelap barat, tolong dalam nama Yesus. Jadi aku tuh jadi beradu dengan suara dia, dengan suara saya gitu kan. Karena dia pukul-pukul itu dia minta ampun Tuhan. Ya saya percaya, pak, itu pakai Alkitab tuh. Oke. Alkitab tuh sampai robek gitu loh, sampai Alkitab tuh robek. Alkitab Pinang Tua tuh ya? Iya, Alkitab saya. Sampai Masih ada sekarang nggak masih tuh? ada, Di masih mana? ada. Gua lah. Di- Ya tapi itu Alkitab Pinang Tua tadinya? Iya, dikasih dari iya, dia. habis lu. Tuh barang antik tuh guys. Barang bersejarah Jadi tuh. pas Cuan tuh guys kalau dijual guys. jadi Terus waktu itu terus dia bilang, siapa Joyce? Habis itu saya tolong ini ya. Dia bilang, ampun Joyce. Itu terus, ampun Joyce gitu. Antri juga ampun, Antri. Teriak-teriak begitu kan, udah tutup kita. Aku telepon pendeta, 2 orang datang. Jadi itu tidurinlah dia di situ di kursi. Ada suara keran di luar gitu kan. Tuh, itu dia. Nggak ada. Itu dia mau datang tuh. Doain lagi, terus tenang lagi gitu. Atau dia pergi ke kamar mandi belakang. Matera Cinta di belakang. Rumah belakang hotel emang tuh. Iya. Orang kayak lama guys. Bukan ya, terus nonton terus. Jadi itu waktu itu kan dia marah gitu. Apa kamu? Buah, apa kamu? Itu kamar mandi di belakang tuh dihancurin. Buah, gitu dihancurin gitu. Pergi lo, buah gitu kan. Jadi si pendeta ini mau pulang kan. Dia bilang, "Enggak, jangan pergi dulu. Jadi pendeta itu disuruh di situ terus. Akhirnya telepon Evelyn, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah di situ saya juga telepon Mami, ya. Nah bilang dukung doa Mami. Kok Sudung baru-baru ini udah apa mau bertobat bagaimana? Terus saya tiba-tiba saya mimpi. Itu saya kasih tanda tuh di Alkitab saya. Saya dapat mimpi dengan Sudung gitu kan. Kasih kalungkanlah itu pada lehermu gitu kan. Itu di Amsal. Ke belakang saya langsung berpikir, ini perubahan Sudung tuh luar biasa. Perubahan luar biasa. Jadi itu firman terus dia kalungkan di dalam lehernya. Sekarang perubahan apa yang Nantua lihat dari papa mertuaku nih? Iya, banyak ya perubahan itu ya. Perubahan yang secara pribadi saya dan kepada Joyce juga kepada ini. Tapi ada banyak yang saya lihat juga sifatnya yang nggak gampang marah gitu kan, atau sifat yang kadang cuma diktator. Tapi saya lihat sekarang udah mulai cooldown-nya ada tuh lihat. Ya terbukti lah saya lihat waktu kemarin malam Natal itu ya saya lihat. Makasih Nantua. Oke, nah sekarang kita ke raja terakhir nih. Ya, the king of apa itu? Hati lo. Pak, Opung, Amang Tua, Agus, Inang Tua, Lina udah cerita dari mulai papa kayak dulu sampai sekarang bener-bener bisa Tuhan ubahkan. Tanggapan papa gimana nih? Perubahan hidup kita itu nggak bisa instan. Tapi kalau sifat karakter itu harus dilatih. Kalau Tuhan yang mengubahkan kita dengan caranya yang ajaib itu bisa. Semua kan karena kasih karunia dan anugerah. Iya. Semenjak 99 tadi yang diceritakan sama Inang tuanya, sampai hari ini ya papa juga masih belajar gitu. Nggak ada bilang udah semuanya lebih baik, nggak. Introspeksi ke belakang pernah seperti itu, ke depannya itu kan buat pelajaran supaya jangan terjadi hal-hal yang demikian lagi dalam hidup kita. Jadi kalian semua yang muda-muda ini harus lebih belajar pengalaman orang tua, yang baiknya dicontoh, yang nggak baiknya itu jangan dilupakan buat pelajaran, jangan sampai jatuh kepada hal yang sama. Kayak kamu sama Audrey, keluarga baru ya harus lebih banyak belajar karena hidup ke depan ini nggak gampang. Segala sesuatu yang kita lakukan kelihatannya diperkatakan itu gampang, tapi dilakukannya itu nggak segampang yang kita perkatakan. Intinya cuma gini, kalau kita mau hidup benar, kita harus punya hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Tuhan. Ya apapun lah agamamu, ya. Kalau kita Kristen kita punya mesbah, kalau yang Muslim dia punya sholat atau ibadah yang agama Hindu, Buddha, Konghucu, apapun lah. Katolik bukan karena agamanya kan. Ya, kitab suci itu dibuat menjadi koridor untuk memperbaiki hidup kita ini. Kalau nggak ada kitab suci mau jadi apa nih dunia? Benar nggak? Sekarang aja ada kitab suci banyak yang diputar balikin. Banyak ayat-ayat yang dijual untuk memperkaya diri sendiri untuk mencari keuntungan. Jadi kalau mau bangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah itu seperti apa? Ya tadilah pelajaran hidup ini yang paling berarti. Jadi siapapun kita sama di hadapan Tuhan. Yang beda respon kita terhadap dia. Jadi istri, suami, anak-anak punya integritas. Kita punya pondasi yang kuat untuk tidak jadi orang yang gampangnya mencela-mencele. Konsisten dalam segala hal yang kita lakukan. Itu aja kalau dari papa sih. Kalau ya lihat tadi ngobrol ini semuanya kasih karunia dan anugerah. Gitu.
2 jam di rumahnya Amang Tua Agus udah kayak kuliah 8 semester. Betul nggak? Betul banget. Betul banget. Video ini bisa menjadi apa nih Pak, buat orang menonton? Saya selalu membuat video, kita kan nggak ada pencitraan ya, real kehidupan itu supaya menjadi contoh, menjadi suratan yang hidup. Jangan ngebacot doang, ngomong-ngomong di mimbar tapi kelakuannya seperti hidup ini adalah pilihan, hidup ini adalah kesempatan, dan semuanya jangan bilang tidak bisa, pasti bisa. Caranya bagaimana? Andalkan dia dalam segala hal. Mantap. Oke gitu. Udah semuanya. Sekarang kita mau makan, habis itu kita pulang anterin opung. Bye-bye, see you. Oke, tadi itu sih yang udah kita ngomongin ya. Ngobrol lah, ya silaturahmi lah sama opung, sama om-om, sama amang tua, sama inang tua. Gitu. Nih kita sekarang mau pulang. Baby, aku mau masuk kambing. Ayo, lapar banget. Gila, gue udah ngaco banget. Tapi ini gue menunggu opung dulu. Lu opung masih dalam. Mau opung dan saya baru kita balik. Gue sendiri, misal sama bokap. Gue sama istri cabut sendiri, anterin opung pulang, habis itu kita makan sop kambing, besok terbang. Oke, guys? Pung, udah nyampe? Oke. Wih, Oh iya. Siapa sih? kasih Pung nanti. Holy. Bye-bye.